Nah, materi kali ini adalah mengenai analisis korelasi dan analisis regresi menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke program SPSS, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Nah, dengan kata lain, analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Seberapa kuat sih hubungan variabel X terhadap variabel Y, atau seberapa lemah hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, ini menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi dalam pengujiannya ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier. Contohnya, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson untuk mengukur derajat antara keduanya. Nah, beberapa pertanyaan penelitian yang dapat menggunakan korelasi Pearson, misalnya, apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara usia yang diukur dalam tahun dan tinggi yang diukur dalam senti? Kemudian, apakah ada hubungan antara suhu yang diukur dari derajat Fahrenheit dan penjualan es krim diukur dari pendapatan? Kemudian juga, apakah ada hubungan antara kepuasan kerja yang diukur dengan JSS dan pendapatan yang diukur dalam dolar? Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan penelitian yang bisa menggunakan korelasi Pearson. Selanjutnya adalah korelasi peringkat atau korelasi kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Nah, dalam korelasi peringkat kendal ini ada rumusnya ya. Anda bisa melihat sendiri bagaimana cara perhitungan korelasi peringkat kendal. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, maka kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A dan B adalah N dikali N-1 dibagi 2. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi peringkat kendal adalah sebagai tertera di slide ini. Selanjutnya adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Nah, uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Jadi kalau korelasi Spearman itu digunakan pada penelitian-penelitian dengan data penelitiannya menggunakan skala ordinal. Contoh pertanyaan yang menggunakan korelasi Spearman, misalnya, apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara tingkat pendidikan peserta dan gaji awal mereka, gitu ya. Kemudian juga apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara posisi finish kuda dan usia kuda. Nah, beberapa penelitian yang menggunakan data ordinal bisa menggunakan korelasi Spearman. Nah, berdasarkan hasil studinya, korelasi juga terbagi menjadi 3. Ada korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi nol. Apa korelasi positif? Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun, maka variabel lainnya juga menurun. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah tinggi dan berat badan. Biasanya orang yang lebih tinggi itu cenderung lebih berat. Korelasi positif itu berkisar dari 0 hingga positif 1. Dilihat ya, angkanya dari 0 hingga positif 1. Kalau positif 1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Jadi nilai hubungannya itu sangat kuat atau sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. Nah, jadi korelasi positif ini, kalau misalnya nanti nilai X-nya naik, maka nilai Y juga naik searah gitu ya. Nah, sedangkan korelasi 0 adalah jika tidak ada hubungan antara dua variabel.
Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dengan tingkat kecerdasan. Atau contoh lainnya, tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan. Kemudian ukuran sepatu dan gaji bulanan. Nah, itu nggak ada hubungannya ya. Jadi disebutnya korelasi nol. Korelasi nol ini titik rentangnya adalah min 1 hingga positif 1. Itu adalah korelasi nol. Kemudian, kalau korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, ketika bertambahnya ketinggian, maka semakin dingin penurunan suhu. Gitu ya. Jadi kalau korelasi negatif itu berlawanan. Kalau variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya turun. Gitu. Nah, korelasi negatif berkisar dari 0 hingga min 1. Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Sehingga korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menguji korelasi menggunakan SPSS? Kita saksikan di tayangan selanjutnya ya.